Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 4. Bunda harap anak-anak dapat menyimak materi yang Bunda sampaikan dengan baik ya. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir para penjajah dan bercita-cita bangsa yang merdeka. Namun, ada beberapa faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Yang pertama, perjuangannya bersifat kedaerahan. Kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Ketiga, masih bergantung pada pimpinan. Jika pemimpin tertangkap, perlawanan terhenti. Keempat, kalah dalam persenjataan. Iya, kita ini pada zaman dahulu belum dilengkapi dengan persenjataan yang modern, masih menggunakan bambu runcing. Kelima, Belanda menerapkan politik adu domba atau divide and impera, di mana politik kita ini diadu domba. Maka rakyat Indonesia itu terpecah belah. Itulah tujuan dari Belanda. Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Adapun lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Tahukah anak-anak, masa pergerakan kebangsaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, masa pergerakan nasional, yaitu diawali pada tahun 1900-an. Pada masa ini, lahir banyak organisasi pergerakan. Salah satunya adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indies Partij atau IP. Salah satu organisasi yang besar dan berpengaruh yaitu organisasi Budi Utomo. Iya, anggota-anggota Budi Utomo dapat anak-anak lihat dalam video. Pada hari Ahad, tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo, yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama muncul di Indonesia, maka tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
Ketiga, masa moderat pada tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangan. Mereka menggunakan taktik kooperatif, sangat berbeda dengan masa awal radikal, di mana kalau awal radikal tadi mereka tidak berasaskan non-kooperatif atau mereka tidak mau bekerja sama. Sedangkan pada masa moderat, mereka menggunakan taktik kooperatif, yaitu bersedia bekerja sama dengan pemerintahan Hindia Belanda. Organisasi yang berhaluan moderat antara lain adalah Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Contoh dari organisasi yang berhaluan moderat yaitu pada gambar di video adalah Gabungan Politik Indonesia atau mereka adalah anggota dari GAPI. Selain organisasi-organisasi di atas, ternyata banyak lagi organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya pada masa itu yang terus berkembang. Setelah melalui banyak hal, ternyata kita mengalami perkembangan pada masa munculnya rasa kebangsaan, di mana rasa persatuan rakyat Indonesia itu udah mulai terasa, yaitu perkembangannya ada di bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang sosial budaya. Pada bidang pendidikan, munculnya para cendekiawan, baik hasil dari pendidikan barat maupun pendidikan di Indonesia. Para cendekiawan menjadi pelopor dan pemimpin munculnya organisasi para pelajar. Sedangkan bidang ekonomi yaitu adanya upaya untuk penghapusan eksploitasi ekonomi asing, di mana bertujuan membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan akibat meningkatnya tarif hidup. Kemudian pada bidang politik, banyak munculnya organisasi pergerakan dapat menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan penjajahan. Maka dari itu, amatlah beruntung telah terbentuknya sebuah organisasi. Kemudian pada bidang sosial dan budaya, yaitu mereka melakukan pembentukan identitas nasional. Contohnya, penggunaan nama Indonesia untuk menyebut negara kita. Hal ini diawali oleh J.R. Logan pada tahun 1850 dan istilah Indonesia makin populer sejak Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Upaya ini untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing. Sejak dirintisnya organisasi yang bersifat nasional yaitu Budi Utomo, pemuda tergugah untuk membentuk organisasi yang memperjuangkan nasib bangsanya. Ternyata organisasi pemuda dahulu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu organisasi pemuda bersifat kedaerahan, bersifat nasional, dan bersifat keagamaan. Untuk menggabungkan semua organisasi tadi, kita melakukan kesatuan dan akhirnya mengadakan Kongres Pemuda Indonesia. Selama zaman penjajahan Belanda, muncullah Kongres Pemuda Indonesia, di mana
Ada 2 kongres pemuda, yaitu Kongres Pemuda Indonesia pertama berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926. Diikuti juga oleh semua organisasi pemuda. Namun pada kongres atau pertemuan pertama belum menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Maka dilakukan kembali kongres atau pertemuan pemuda Indonesia yang kedua. Berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober. Pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk menyusun panitia kongres. Adapun hasil keputusan dari Kongres Pemuda 2, yaitu hasil keputusannya yang pertama menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Ketiga, semua organisasi pemuda dilebur atau dipisah menjadi satu dengan nama Indonesia Muda yang berwatak nasional dalam artian luas. Keempat, atau yang terakhir, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Ayo anak-anak, apakah anak-anak masih ingat isi ikrar Sumpah Pemuda? Iya, jika sudah ada yang lupa, alangkah baiknya anak-anak lebih memperdalami atau mempelajari tentang Sumpah Pemuda. Isi ikrar Sumpah Pemuda. 1. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ternyata isi ikrar Sumpah Pemuda itu ada 3, yang di dalamnya berisikan tentang akan rasa persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Setelah kita mempelajari tentang Sumpah Pemuda, tentang organisasi-organisasi yang dibentuk oleh para cendekiawan, marilah kita membahas tentang apa sih yang mengakibatkan atau yang menyebabkan Indonesia ini begitu bersatu dan keteguhannya akan kesatuannya itu tetap erat. Ternyata kita dengan penduduk yang banyak, di setiap wilayah itu mempunyai penduduk yang banyak, ternyata setiap orang memiliki perbedaan, baik itu suku, bahasa, adat, atau yang lainnya. Ternyata kita akan tetap bersatu. Perbedaan antara satu suku dengan suku yang lainnya hanya terletak pada bahasa, adat istiadat, dan sistem kekerabatannya. Adat istiadat yaitu kebiasaan yang sudah dijalankan secara turun-temurun. Contohnya pembakaran mayat atau ngaben di Bali. Perbedaan adat istiadat menunjukkan bahwa perbedaan kebudayaan yang tampak dari pola perilaku atau gaya hidup. Kemudian bahasa daerah. Iya anak-anak, setiap daerah memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Contohnya bahasa Palembang dengan bahasa Jawa itu sudah sangat berbeda. Namun walaupun kita memiliki bahasa daerah yang tersendiri, kita bercakap dengan orang lain menggunakan bahasa Indonesia agar semua orang bisa mengerti.
Kemudian yang ketiga, sistem kekerabatan, yaitu sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Ternyata anak-anak, walaupun suku-suku kita ini berbeda, contohnya kita seperti yang di Muara II, yaitu suku Haji, suku Dayak, suku Kisam, suku Ranau, dan suku lainnya, kita hanya terletak pada perbedaannya, yaitu di bahasa dengan adat istiadat. Bahasa Dayak dengan bahasa Kisam sangatlah beda, maupun adat istiadatnya juga sangatlah beda. Maka dari itu anak-anak, walaupun kita berbeda, tapi kita harus tetap bersatu. Jangan ada terpecah belah di antara kita semuanya. Adapun tugas untuk anak-anak, yaitu pada halaman 55, ayo mencoba. Bunda harap anak-anak dapat mengerjakan tugas yang Bunda berikan dengan baik ya. Sekian penjelasan materi dari Bunda. Bunda harap anak-anak dapat memahami materi yang Bunda sampaikan dengan baik. Dan jika ada salah kata, Bunda mohon maaf. Kepada Allah Bunda mohon ampun. Bunda akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.